ketika 2 tanker kita ditahan, negara tidak punya kemampuan apa-apa. Namun jangan keliru, Bung. Jangan keliru. Di Republik ini ada partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Itu ketuanya Mbak Mega. Ketuanya akan membantu presiden kita, akan melakukan suatu lobby atas nama kekeluargaan. Nah, kalau beliau punya standing yang cukup kuat. Beliau di sana pernah bertemu dengan almarhum rahimahullah Ali Khamenei yang sudah wafat itu. Pernah bertemu dan pernah obrol-obrolan. Dan Ali Khamenei ini seorang yang mengagumi Bung Karno. Wah, keren sekali, Bung. Mbak Mega sebagai ketua partai, sebagai mantan presiden, sebagai mantan wakil presiden, cekatan, Bung, mengucapkan rasa duka, mengucapkan duka dan menyalahkan, itu memberikan kutukan kepada Israel. Ya, Bung, salam dari TV Anak Bangsa, salam ya, Bung. Ini peristiwa agak keren, Bung. Oh, jangan agak keren. Ketika pemerintah bungkam-kam, tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan tawar-menawar dengan negeri yang bernama Iran. Ketika 2 tanker kita masih ditahan di sana, tidak boleh melewati Selat Hormuz, tidak boleh. Ada tankernya Malaysia sudah lewat, karena Malaysia dianggap sahabat dalam urusan itu. Kalau kita formil dalam urusan dengan presiden, dipandang oleh Iran bukan sahabat, Bung. Kita dianggap bukan sahabat. Mereka negara Islam dan kita ini negara dengan mayoritas warga negaranya Muslim, Bung. Kita ini warga negara, kita ini mayoritas orang-orang Islam. Tapi tidak dianggap. Ya karena presiden begitu. Presiden berbicara sebagai pendukung Israel, itu tuh yang pokok. Maka ketika 2 tanker kita ditahan di sana, presiden tidak punya daya tawar apa-apa. Presiden belaka-laka mau jadi kekuatan pendamai di antara 3 negara, Amerika dan Israel, sebagai negara agresor yang menyerang Iran, dan beliau akan berdiri di tengah-tengah. Tidak bisa. Yang bisa diterima sebagai negara pendamai itu malah Pakistan, bukan kita. Jadi, Bung, kita dianggap sahabat, tidak. Kita bukan sahabatnya Iran. Kita mau menjadi kekuatan pendamai yang mendamaikan. Itu tidak diterima karena kita bukan sahabat. Karena presiden orang yang terlibat pernyataannya tentang membela Israel, dan yang kedua sikapnya yang menjadi anggota BOP bayar mahal, dan itu sikap pribadi presiden, itu tidak lewat parlemen. Sama dengan si Jigrik Amerika itu, dia juga melanggar aturan dalam negerinya sendiri karena ambisinya pribadi. Kelihatannya Prabowo dan si Jigrik ini satu karakter, Bung. Satu karakter. Sama-sama memiliki suatu
suatu ambisi pribadi yang kita tidak tahu macam apa. Tapi dua-duanya kelihatannya satu jenis. Ya macam gitu. Maka ketika dua tanker kita ditahan, negara tidak punya kemampuan apa-apa. Namun jangan keliru, Bung. Jangan keliru. Di Republik ini ada partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Itu ketuanya Mbak Mega. Ketuanya akan membantu presiden kita, akan melakukan suatu lobby atas nama kekeluargaan. Nah, kalau beliau punya standing yang cukup kuat. Beliau di sana pernah bertemu dengan almarhum rahimahullah Ali Khamenei yang sudah wafat itu. Pernah bertemu dan pernah obrol-obrolan. Dan Ali Khamenei ini seorang yang mengagumi Bung Karno. Wah, keren sekali, Bung. Mbak Mega sebagai ketua partai, sebagai mantan presiden, sebagai mantan wakil presiden, cekatan, Bung, mengucapkan rasa duka, mengucapkan duka, dan menyalahkan, itu memberikan kutukan kepada Israel. Mengucapkan rasa duka cepat, lebih dulu dari kepentingan negara yang punya kewajiban formal. Mbak Mega tidak lagi punya, namun beliau mengambil prakarsa. Ini satu gambaran kepemimpinan, Bung. Ini beliau tempo hari mengucapkan duka itu atas nama pribadi, atas nama partai, atas nama mantan presiden, atas nama mantan wakil presiden, dan atas nama keluarga Bung Karno. Wah, itu sangat mengena, Bung. Atas nama keluarga Bung Karno itu suatu appeal, suatu sentuhan, yang betul-betul membuat pemerintah sana tersentuh. Sekarang beliau ingin membantu presiden, beliau ya tidak boleh. Tidak bisa melangkah sendiri, jadi melangkah itu ya atas nama presiden. Ini loh, Bung, kalau orang ngerti tata krama politik, orang yang mengerti tata krama politik, begitu sikapnya, tidak bisa sembarangan, begitu saja. Beliau hanya membantu presiden untuk mengeluarkan dua tanker kita itu bisa lolos lewat Selat Hormuz. Minta izin pada penguasa di sana, ya begitu. Ya begitu, Bung. Kalau Mbak Mega yang turun tangan tuh insya Allah, meskipun atas nama presiden, itu atas nama bangsa Indonesia, beliau akan didengar. Dan tanker Pertamina itu selamat lewat di Teluk itu, dan isinya minyak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Begitu, Bung. Hari ini Mbak Mega itu didampingi oleh Mas Hasto, oleh Bung Hasto, pergi ziarah ke makam Bung Karno. Tadi, Bung Karno ketika disentuh nama beliau, itu Ali Khamenei, itu orang yang memiliki buku Pancasila dan sedang diterjemahkan di sana. Itu hari zaman beliau di penjara. Di dalam penjara beliau ketemu seorang komunis, dan orang itu diajak bicara apa-apa tidak menjawab. Tapi ketika ditanya, apakah kau kenal Bung Karno? Wah, dia bergegas menjawab, kenal. Dan beliau bilang, almarhum Ali Khamenei Ayatullah
bilang, aku punya buku tentang Bung Karno, aku memiliki rasa hormat pada Bung Karno. Wah, orang itu bangkit. Ternyata orang itu pernah ketemu Bung Karno di Rusia. Dan ketika pembicaraan sampai di titik akhir, si komunis yang ada di dalam tahanan itu mengatakan begini, kalau kita keluar dari tahanan ini suatu masa, aku akan ke rumahmu, aku akan meminjam bukumu tentang Pancasila dan apapun tentang Bung Karno. Wah, bukan main Bung, Bung Karno itu begitu rupa. Nah, Mbak Mega hari ini ziarah di makam itu akan kirim doa bersama Bung Hasto, kirim doa ke makam Bung Karno. Yaitu tata kerama yang namanya tradisi kita itu, Bung. Tradisi dalam masa lebaran lah, datang ke makam. Dan kita boleh menduga, masa sih sekedar ke Blitar, ke makam, enggak ke Blitar ya, ke kota-kota di sekitar itu, akan melakukan kunjungan kepada partai-partai, kepada pengurus di daerah, akan diberi sesuatu, kepemimpinan, akan diberi sesuatu yang namanya sikap partai, kita mesti begini. Itu akan datang ke partai-partai, ke tokoh-tokoh, memperkuat sikap partai, memperkuat keteguhan ideologi Marhainisme. Jangan sampai ideologi ini menguap. Ideologi harus dipertahankan. Begitu, Bung. Kita doakan Bu Mega dan kita turut berdoa untuk kepentingan Bung Karno. Ya, bersama titip doa kita pada Mbak Mega dan kepada Bung Hasto. Begitu, Bung, berita tentang PDIP. Wah, ini berita besar tentang urusan di Timur Tengah tadi. Begitu, Bung. Salam dari channel Anak Bangsa.